Ini saya kasih garansi ya minimal 2 minggu lah atau 1 bulan, ke dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan ini kumat lagi ya, ini langsung saya eksekusi di bagian IC ini. Kasus untuk garapan IC itu sebenarnya bukan kasus kaleng-kaleng ya kan kawan ya. Ya halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ridwan, dan di sini saya ada satu unit HP yaitu Redmi Note 8. Nah ini HP-nya kawan-kawan ya, dan HP ini memiliki kasus. Dia kendalanya tuh untuk kartu SIM-nya itu tidak terbaca ya, kadang kebaca, kadang enggak. Jadi lebih banyak enggak kebacanya. Tapi di sini kalau kita bisa lihat ya, di sini ada di lambang sinyal itu X dia. Jadi enggak kebaca ya kawan-kawan ya. Untuk sinyalnya enggak kebaca, dan di apa ya? Di sini ya, ini namanya tidak ada layanan kan kawan ya. Tidak ada layanan, dan ya kadang kebaca, kadang enggak. Kalau kita cek IMEI-nya kan kawan ya. Coba kita cek IMEI-nya, bintang pagar 06 pagar. Nah, di sini IMEI satunya 0 ya, dan IMEI 2-nya ya kebaca ya kawan-kawan ya. Nah, setelah itu kita cek lagi di pengaturan ya. Masuk ke tentang telepon, lalu kita lihat versi pita basisnya kawan-kawan ya. Model, nah ini versi pita basisnya. Di sini nggak ada keterangan apapun ya. Biasanya kan di sini ada keterangan nih, versi pita basis nih. Sini biasanya ada keterangan, tapi di sini nggak ada. Atau bahkan seharusnya dia ada keterangan, tapi keterangannya tuh tidak diketahui gitu. Tapi ini kosong ya, kosong sama sekali ya. Ya kalau untuk masalah yang seperti ini biasanya kerusakannya gitu ya. Kerusakannya ada di area baseband ya kawan-kawan ya, itu di IC RF-nya. Nah di sini saya sudah ada ya, ini ada mesin Redmi Note 8 ya. Nah di sini ya kawan-kawan ya, di area mesin ini ya kerusakannya, dan IC-nya terletak di sini ya. Nah ini sudah saya copot ya kawan-kawan ya IC-nya. Nah, ini IC-nya sudah saya copot. Nah ini cuman saya copot, belum saya cetak ulang sih ya. Rencananya nanti ini akan kita coba rehot dulu ya kawan-kawan ya IC-nya. Kalau dia di rehot mau ya berarti masalah selesai, tapi kalau di rehot tetap nggak mau, berarti ya terpaksa kita harus ganti menggunakan IC yang ini ya. Ini yang copotan ini ya kawan-kawan ya. Ini untuk tipenya, untuk serinya dia SDR 660 itu. Oke, langsung aja kita bongkar HP-nya kawan-kawan ya. Kita matikan dulu. Ya kawan-kawan, ini udah saya bongkar ya untuk backdoornya ya, casingnya ya. Seperti inilah penampakannya. Jadi memang kayak gitu untuk seri Redmi yang memang backdoor dari kaca ya. Emang rata-rata kalau udah pernah dibuka terus dikasih lem terus dibongkar lagi, itu biasanya memang dia ngelontok di sini. Cuman nggak apa-apa, saya sudah konfirmasi ke usernya sih nggak masalah katanya. Yang penting bisa punya gitu. Oke, kita nggak permasalahkan soal ini ya, gampang kalau ini mah. Yang penting kita ke permasalahan awal, yaitu di masalah sinyal di area baseband ya kawan-kawan ya. Kita langsung aja bongkar untuk ini cover mesinnya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan ya, ini untuk cover mesinnya sudah terbongkar. Lalu langsung aja kita bisa angkat mesinnya gitu pelan-pelan ya. Jangan lupa antena kita lepas, jangan lupa juga untuk kartu SIM kita lepas ya slotnya. Lalu kita congkel pelan-pelan ini ya, seperti ini aja, coba pelan-pelan. Oh ya, sini masih ada baut satu ya kawan-kawan ya. Hati-hati, dan jangan lupa sini masih ada satu baut. Lalu kita lepas dan langsung kita congkel mesinnya, kita angkat ya. Oke, kita singkirkan dulu untuk ini HP-nya, dan ini mesinnya kan ya. Ya kita bisa lepas dulu kameranya supaya lebih enak ya. Oke, taruh sini. Untuk kamera depan juga kita bisa lepas. Ya, oke. Taruh di sini. Dan di sini kawan-kawan ya. Untuk area basebandnya di bagian ini ya kawan-kawan ya. Nah, nanti kita bakal coba bongkar dulu kalengnya. Setelah kita bongkar kalengnya,
Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita coba rehold dulu untuk IC-nya. Barangkali bisa ya kan kawan ya. Tapi kalau nggak bisa di rehold ya kita terpaksa harus mau tidak mau harus ganti menggunakan IC yang baru maupun copotan yang seperti saya ini. Ini sudah saya sediakan ya untuk IC-nya. Tapi ya kita bakal rehold dulu ya tanpa harus ganti. Ya barangkali bisa. Nah kita akan coba untuk lepas dulu kalengnya ini ya kan kawan ya. Nah ini harus pelan-pelan lepasnya. Ya kawan-kawan, ini sudah saya bongkar ya untuk kalengnya. Seperti ini kalengnya. Dan di sini untuk bentuk IC-nya ini masih panas ya. Nah ini adalah bentuk dari IC RF-nya ya untuk Redmi Note 8. Dan sebenarnya kalau untuk kasus untuk garapan IC itu sebenarnya bukan kasus kaleng-kaleng ya kan kawan ya. Apalagi kita harus bongkar dulu kalengnya ini gitu kan. Jadi kita harus benar-benar teliti, benar-benar pelan-pelan lah ya. Dan jelas jangan buru-buru. Ini tadi saya cut memang sengaja dalam proses pelepasan kalengnya karena memang untuk kamera itu menghalangi saya untuk saya melakukan pembloweran pelepasan tuh kamera tuh ini menghalangi saya, jadi mau tidak mau saya lepas kameranya, saya cut dulu. Dan ini di sini ini adalah bentuk dari IC-nya yang nanti bakal kita eksekusi. Untuk kodenya yaitu dia IC SDR 660 kawan-kawan ya. Nah seperti ini. Nah ini adalah penyebab utama atau pelaku utama dari kasus yang tadi tidak ada sinyalnya atau X atau bahkan kartu SIM tidak terbaca. Dan tadi kita cek IMEI pun di IMEI satunya 0, IMEI 2 terbaca ya kan. Dan untuk versi pita basis pun tadi tidak diketahui kan, tidak ada tampilan apapun. Nah ini biasanya di sini kawan-kawan ya. Nah ini coba kita lakukan proses rehold ya, pembloweran. Sebelum kita rehold, jangan lupa kita kasih sedikit ini ya, fluk ataupun songka ya. Ya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi untuk kawan-kawan di rumah sana yang memiliki kasus yang sama seperti ini, khususnya untuk Redmi Note 8 ya, kasusnya seperti tadi saya sebutkan ya, seperti itu. Nah buat kalian yang tidak punya IC-nya kawan-kawan ya, coba dengan cara kita rehold dulu kawan-kawan ya. Kita rehold, kita goyang sedikit, lalu kita pasang ulang apakah dia mau gitu kan. Kalau nggak mau ya kita harus ganti dengan menggunakan IC yang baru gitu kan. Syukur-syukur kalau copotan kan lebih bagus, sekarang lebih ori itu. Nah ini kita menggunakan setelan panas di biasanya kalau untuk IC 350 sampai 380, dan untuk setelan anginnya saya gunakan yang paling rendah kan kawan ya. Nah ini kalau kan tadi kasusnya itu kadang kebaca kadang enggak, jadi ya barangkali ada kaki-kaki yang sedikit retak gitu atau gimana saya nggak tahu ya. Coba dulu kita rehold ini, mudah-mudahan berhasil. Kalau nggak berhasil langsung kita ganti kan ya. Ini agak susah, ini saya hidupkan lampu ya kan ya. Nah. Ini untuk proses rehold nggak saya cut ya kan ya, nggak saya potong. Karena biasanya kalau untuk di Redmi Note 9 itu dia di rehold dia mau kalau untuk IC-RF-nya. Tapi kalau di Redmi Note 8 kita coba dulu ya kan ya. Kurang lebih 1 menit ya kita blower ya. Kalau kalian ragu gunakan timer supaya tidak over ya. Supaya nggak overhead, kalau overhead malah fatal nanti. Gunakan timer dan lakukan gerakan memutar, baik searah jarum jam ataupun ya berlawan, nggak masalah, yang penting memutar. Nah, kalau dikiranya sudah, kira-kira udah, ya udah, tuh, kita angkat langsung. Nah, 1, 2, 3, oke, up. Oke, nah ini udah kita rehold kan ya. Kita tunggu dulu, ini jangan dibersihkan dulu, biarkan dia dingin dengan sendirinya. Baru kita bersihkan menggunakan bisa menggunakan thinner,
bensin ataupun alkohol ya sama aja lah, yang penting cairan cleaner gitu, pembersih. Ini udah kita rehat, mudah-mudahan sih bisa. Dan ini untuk mesin Redmi Note 8 yang saya punya ini normal sebenarnya. Ini untuk CPU, MMC ini masih bagus juga, isi power masih bagus. Nggak tahu ini saya dapat dikasih sih. Udah saya ambil nih, apa ini, biarin aja. Ini isi kita amankan dulu supaya nggak hilang. Oke. Oke, jika kita rasa sudah cukup dingin ya, baru kita cleaning menggunakan cairan pembersih. Nah, bebas itu bisa menggunakan alkohol, thinner ataupun bensin. Kita cleaning. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa fluk ataupun songka yang ada di ini PCB ini kan ya. Kalau saya nggak pakai fluk ya kan ya. Kalau saya menggunakan songka itu saya dapat dari getah damar, itu lebih awet, kentalan lebih awet, dan dia nggak gampang ini juga ya, nggak gampang menguap. Kalau fluk itu kayaknya saya rasa gampang menguap, jadi kayaknya lebih bagus songka nih. Tapi ya itu kembali ke masing-masing. Tapi kita nggak bahas songka atau fluk kawan-kawan ya, kita bahas ke IC ini. Oke. Ya, oke. Kita coba kita lap pakai tisu untuk memastikan supaya benar-benar kering ya. Oke. Nah, setelah itu coba kita pasang. Ini belum tahu ya, ini Mas bisa atau enggak. Ya namanya usaha kan kawan ya. Barangkali kan bisa gitu. Barangkali. Tapi ya nggak tahu. Kita coba dulu. Oke, langsung kita pasang pelan-pelan. Ini nggak usah buru-buru kan ya. Kalau seperti ini, kalau kita menggarap kasus di IC itu nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja, santai. Ya sambil ngopi, sambil ngerokok atau apa gitu kan. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa gitu. Santai aja. Kalau buru-buru malah hancur jadinya, nanti malah rusak. Nah, oke. Pastikan soket-soketnya terpasang dengan rapat kan ya. Ini kartunya kita pasang dulu. Untuk kameranya nggak usah kita pasang kan, biarkan dulu karena kita kan cuma ngetes aja ini. Karena nanti kalau nggak bisa ya kita bongkar lagi. Kalau bisa baru kita pasang kameranya gitu. Ya oke. Kita jangan lupa untuk antennya kita pasang. Oke, semua sudah terpasang. Lalu coba kita nyalakan HP-nya kan kawan ya. Tekan tombol power. Oke, nyala ya. Coba kita tunggu. Kita tunggu apakah SIM-nya terbaca dan keluar sinyal atau enggak. Kita lihat. Redmi Note 8 seperti ini. Oke, alhamdulillah keluar kan kawan ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya kawan ya. Telkomsel loh, lihat. Tapi jangan senang dulu, coba kita cek secara keseluruhan kawan-kawan ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sinyal udah muncul kan ya. Ini kok panas? Oh enggak. Oke, sinyal udah muncul ya. Terus coba kita cek email kawan-kawan ya. Bintang pagar 06 pagar. Oke, email udah keluar ya kawan-kawan ya. Kalau tadi kan email 1 kosong 0 ya. Dan email 2-nya ada. Oh.
Tuh, udah, ini sudah ada ya. Terus kita coba ke pengaturan kan ya. Tadi kita lihat versi pita basisnya. Kalau tadi kan kosong tuh, nggak ada keterangan apapun ya kan. Coba kita lihat di versi pita basisnya. Coba dia keluar keterangan atau enggak. Malah macet di sini. Tunggu dulu kan ya. Ini jangan senang. Oh, oke. Nah, di sini udah keluar kan ya versi pita basis tuh. Sudah keluar tuh. Kalau tadi kan kosong ya kan. Tadi kan kosong di sini. Ini udah keluar. Ya, ini artinya udah normal kan ya. Tuh, oke. Oh. Oke, fix kan ya, ini udah normal. Jadi ya, ya alhamdulillah kita nggak sampai harus cetak IC ini ya. Karena ini kecil banget. Dan untuk cetakan IC ini saya nggak ada. Mungkin saya kalaupun nantinya harus pasang IC baru ya, mungkin saya menggunakan cetakan universal. Dan itu agak susah sih, agak lagi. Aduh, mana? Tapi ya bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini bakal kita simpan untuk jaga-jaga kalau suatu saat ini rusak, ini balik lagi ke awal ya, kita pasang yang ini. Jadi untuk itu ketika sudah jadi seperti ini ya, kalau saya sih, ini kan cuma saya rehot. Ini saya kasih garansi ya minimal 2 minggu lah atau 1 bulan ke usernya. Kalaupun dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan ini kumat lagi ya, ini langsung saya eksekusi di bagian IC ini. Tapi untuk sementara sih ya nggak sementara sih, ya mudah-mudahan sih awet ya. Ini dia bisa ya, mungkin tadi itu dikarenakan itu kalau tadi kan kasusnya kadang kebaca kadang enggak untuk kartu SIM ya kan ya. Ya mungkin kalau dari analisa saya, kalau secara logika mungkin ini kan di IC itu banyak kaki-kaki tuh, banyak titik-titik ya kan. Nah mungkin di salah satu atau di beberapa kaki-kaki itu mengalami suatu yang namanya keretakan gitu. Ya kan, keretakan, jadi kadang kebaca, kadang connect, kadang enggak. Makanya ketika kita blower barusan, ketika kita reho tadi, dia mau ya. Jadi kaki-kaki yang retak tadi itu secara otomatis setelah kita reho tuh dia menyatu kembali, connect kembali gitu. Oke sih, ya mudah-mudahan sih untuk IC-nya sehat-sehat aja, cuman di kaki-kakinya aja ya. Oke kawan-kawan ya, ini udah selesai. Saya rasa cukup. Jadi buat kalian yang belum paham atau punya pertanyaan, silakan ketik aja di kolom komentar. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe ya, subscribe ke channel saya untuk mengikuti video-video berikutnya dari saya. Dan buat yang suka dengan video ini, nah silakan like. Dan terima kasih buat kawan-kawan semua udah nggak skip video ini ya. Oke, saya Eri, cukup sampai di sini ya.